Asla- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya, Rizka Triwijaya dan Desi Yantene, akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan humanisme. Slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Desi, silahkan. Pengertian pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme memaparkan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia merupakan sesuatu yang unik, mempunyai potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Dalam kaitan itu, maka setiap diri manusia adalah bebas dan memiliki kecenderungan untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Teori belajar humanistik paling cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan pribadi, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilannya adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir perilaku atas kemauannya sendiri. Pengertian teori humanisme menurut para ahli. Arthur Combe. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberikan pembelajaran. Teori belajar humanisme. Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an ini bertolak dari tiga teori filsafat, yaitu pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Ide utama pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktivitas yang sengaja mengubah lingkungan. Sedangkan progresivisme menekankan kebebasan aktualisasi diri supaya kreatif sehingga menuntut lingkungan belajar yang demokratis dalam menentukan kebijakannya. Kalangan progresivis berjuang untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermakna bagi kelompok sosial. Progresivisme menekankan terpenuhi kebutuhan dan kepentingan anak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Ciri-ciri pendekatan humanisme. 1. Menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang mendeskripsikan dirinya. 2. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan 6. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Slide selanjutnya. Manfaat pendekatan humanisme mampu mengubah sikap
atau perilaku individu yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Membiasakan individu untuk berperilaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. 3. Mampu menjadikan individu mudah menghargai perbedaan. Selanjutnya, kebebasan berpendapat dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya, langkah-langkah pengaplikasian teori humanisme. Memperhatikan dan memberikan motivasi untuk belajar pada para peserta didik. Jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Selanjutnya, guru harus memahami karakter peserta didik dan yang diampunya. Selanjutnya, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar pembelajaran tetap terkontrol. Selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Selanjutnya, mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Dan yang terakhir, memacu keaktifan peserta didik. Slide selanjutnya. Bentuk pendidikan humanisme. Salah satu bentuk pendidikan humanisme adalah pendidikan terbuka atau open education. Adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan pada murid untuk bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Adapun kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah sebagai berikut. Pertama, tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Artinya, harus tersedia berbagai macam bahan pelajaran yang diperlukan. Kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Ketiga, terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Keempat, jika ada masalah pribadi dengan peserta didik, guru menangani masalah tersebut dengan cara berkomunikasi secara pribadi dengan murid yang bersangkutan tanpa melibatkan suatu kelompok. Kelima, guru mengamati setiap proses belajar yang dilalui murid dengan membuat catatan dan penilaian secara individual dan meminimalisir tes formal. Yang keenam, adanya kesempatan untuk menumbuhkan keprofesionalan guru, dalam arti guru boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya. Guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Terima kasih presentasi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar.